Kembali kita bertemu pada pertemuan yang kedua dengan materi kita permasalahan pokok ekonomi. Topik-topik yang mau kita bahas nanti, yang pertama permasalahan ekonomi itu apa, yang kedua sistem ekonomi, dan yang ketiga sistem perekonomian di Indonesia. Nah, permasalahan pokok ekonomi itu dibagi atas dua bagian, yaitu pertama ekonomi klasik dan yang kedua ekonomi modern. Permasalahan ekonomi klasik itu ada tiga. Yang pertama produksi. Produksi maksudnya bagaimana memproduksi barang itu. Yang kedua distribusi, bagaimana menyalurkan barang itu. Yang ketiga konsumsi, bagaimana cara mengkonsumsi atau menggunakan barang tersebut. Sedangkan permasalahan ekonomi modern dibagi atas tiga. Yang pertama, apa dan berapa banyak yang diproduksi, atau what and how much. Yang kedua, bagaimana memproduksinya, atau how. Yang ketiga, untuk siapa diproduksi, atau for whom. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sistem ekonomi itu terdiri dari pertama sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi demokrasi. Kita mulai dengan sistem ekonomi tradisional. Tradisional berasal dari kata tradisi. Tradisi berarti adat atau kebiasaan. Maka dalam sistem ini berarti setiap produksi barang dan jasa berdasarkan kebiasaan atau apa yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat secara umumnya. Ciri-cirinya, yang pertama teknik produksi dipelajari secara turun-temurun, kemudian hanya sedikit menggunakan modal, yang ketiga pertukaran dilakukan dengan barter, yang keempat belum mengenal pembagian kerja, yang kelima masih terikat dengan tradisi, yang keenam tanah itu merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Sedangkan sistem ekonomi terpusat itu atau komando itu berarti setiap kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi itu diatur oleh pemerintah. Dengan ciri-ciri, yang pertama, semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara, sehingga hak milik perorangan tidak diakui. Yang kedua, pekerjaan yang tersedia atau siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Masyarakat tidak diberi kebebasan memilih pekerjaan. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar atau liberal, dengan ciri-ciri semua kegiatan perekonomian itu diatur oleh pemerintah pusat, diatur oleh sistem pasar atau berdasarkan modal. Dengan ciri-ciri semua alat dan sumber daya produksi dimiliki oleh masyarakat, artinya masyarakat diberi kebebasan. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung. Yang ketiga, masyarakat dibagi atas dua kelas. Pertama, kelas karyawan atau kelas pekerja, penerima kerja. Yang kedua, kelas pemberi kerja atau tuan tanah. Yang berikut, timbul persaingan karena motif mencari keuntungan. Yang berikut, setiap pekerjaan berdasarkan motif ekonomi atau mencari keuntungan. Yang terakhir, setiap kegiatan ekonomi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran, yaitu campuran antara komando dengan liberal. Berarti sebagian ada yang diatur oleh pemerintah pusat dan sebagian diserahkan kepada masyarakat. Ini mengandung arti yang penting bagi masyarakat itu harus dikuasai oleh negara, yang kurang penting bagi masyarakat itu dikuasai oleh swasta atau masyarakat. Yang terakhir, sistem ekonomi demokrasi. Ini yang diterapkan di Indonesia, yaitu yang berdasarkan Pancasila. Dengan karakteristik yang pertama, pasal 33 ayat 1, Undang-Undang Dasar 45, nanti anak-anakku yang mencari isinya. Yang kedua, pasal 33 ayat 2, UUD 45. Yang ketiga, pasal 33 ayat 3 UUD 45. Yang keempat, perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Keempat, sistem ekonomi yang kita pelajari tadi, kebaikan dan keburukannya nanti anak-anakku bisa cari sendiri di rumah.
Kita lanjutkan dengan sistem perekonomian Indonesia yang tadi kita katakan adalah demokrasi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Tadi ciri-cirinya sudah dikatakan pasal 331 ayat 2 ayat 3 dan perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi itu. Nanti isinya dicatat ya anakku di rumah. Jadi jangan hanya ditulis pasal 331 ayat 2 ayat 3 tapi isinya nggak ditulis. Nilai dasar-dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu yang pertama, ada usaha bersama berarti usaha antara pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua, ada usaha vital yang dikuasai negara dengan berdirinya BUMN. Ada keputusan tentang APBN yang harus berdasarkan atas hak dan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota DPR. Ada tiap organ negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan. Yang terakhir, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita pada saat ini. Maka Ibu harap apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, kamu catat dalam catatanmu, terus nanti dikirimkan di CR juga pada waktu yang saya tentukan nanti. Dan satu lagi, tugasmu di rumah, cari kebaikan dan keburukan sistem ekonomi tradisional, liberal, dan campuran. Itu juga nanti dikirimkan lewat CR. Oke? Tetap di rumah, tetap semangat, silakan beraktivitas dengan baik.